Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Amalan di 10 hari pertama Zulhijjah dibanding jihad. Allah mengaruniakan kepada kita dalam setahun ada hari-hari yang mulia. Di antaranya 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Muharram, demikian kata para ulama. Terkhusus tema yang kita bahas, para ulama sampai-sampai menerangkan bahwa amalan di 10 hari pertama Zulhijjah hanya bisa ditandingi dengan jihad. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat berkata, tidak pula bisa ditandingi dengan jihad. Walaupun dengan jihad, kecuali jika seseorang keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan hartanya lantas ia kembali dalam keadaan tidak membawa apapun, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 969. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, hadits ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama Zulhijjah di sisi Allah lebih disukai oleh Allah dibanding hari-hari lainnya tanpa ada pengecualian. Jika dikatakan Allah itu cinta, maka menunjukkan hari-hari tersebut dinilai mulia di sisinya. Lataif Al-Ma'arif 458. Beliau menambahkan pula, amalan di 10 hari pertama Zulhijjah dinilai afdol dan dicintai oleh Allah dibanding hari-hari lainnya dalam setahun. Bahkan amalan yang mafdul atau kurang afdol, jika dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah dinilai lebih baik dari hari lainnya walau di hari lainnya dilakukan amalan yang lebih afdol. Lataif Al-Ma'arif 458-459. Inilah pemahaman Ibnu Rajab yang beliau simpulkan dari sabda Nabi, tidak pula bisa ditandingi dengan jihad. Amalan di awal Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan jihad di mana seseorang menunggang kudanya lantas ia pulang dalam keadaan syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang berdoa, ya Allah, berikanlah sesuatu yang afdol sebagaimana yang diberikan pada hamba-hambamu yang solih. Lantas beliau pun berkata, kalau begitu tunggangilah kudamu dan berjuanglah untuk mati syahid. Jihad semacam ini, kata Ibnu Rajab, yang bisa mengungguli amalan di 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan jihad di bawah jihad semacam itu atau jihad jenis lainnya jika dibanding dengan amalan 10 hari pertama Zulhijjah, maka tidak bisa ditandingi. Karena amalan di 10 hari tersebut lebih afdol dan lebih dicintai di sisi Allah, begitu pula jika amalan pada hari-hari tersebut dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Memperbanyak takbir di awal Zulhijjah. Ada satu sunnah yang mungkin dilupakan sebagian orang, yaitu memperbanyak takbir di awal Zulhijjah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Ayam Maumat menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri atau Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan An-Nakhoi, termasuk pula pendapat Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat yang masyhur dari beliau. Lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif, halaman 462 dan 471. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad atau mualak pada bab keutamaan beramal di hari tasyrik. Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, masjid, dan saat berjalan. Takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara khusus bagi laki-laki.
Sedangkan ada juga takbir yang sifatnya muqayyad, artinya dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah salat wajib berjamaah. Takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari salat subuh pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, hingga waktu asyar pada hari tasyrik yang terakhir. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari salat zuhur hari Nahar, 10 Zulhijjah, hingga hari tasyrik yang terakhir. Cara bertakbir adalah dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ibnu Rajab sampai mengatakan pula, amalan yang sebenarnya kurang afdol jika dilakukan di waktu utama, maka ia bisa menandingi amalan afdol yang dilakukan di hari lainnya, bahkan amalan yang kurang afdol bisa bertambah dan berlipat ganjarannya. Lihat Lataif al-Ma'arif 459. Jadi hadits Ibnu Abbas di atas sebenarnya telah menunjukkan berlipatnya pahala seluruh amalan solih yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah tanpa ada pengecualian sedikit pun. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.